Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 3 pada sore hari ini akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudulkan mengenai toksisitas jantung. Mungkin bisa di next, Faat. Ini anggota kelompoknya dan ini yang akan kami bahas. Lalu selanjutnya. Baik, izin masuk. Pada slide ini menjelaskan mengenai kardiotoksisitas merupakan kondisi kerusakan struktur atau fungsi jantung akibat efek toksik, terutama dari terapi anti kanker, di mana menurut National Cancer Institute, kardiotoksisitas mencakup efek langsung obat terhadap jantung maupun efek tidak langsung yang terjadi melalui perubahan hemodinamik atau kejadian trombotik, di mana kondisi ini penting untuk diperhatikan karena dapat menyebabkan penurunan fungsi jantung, mengganggu kualitas hidup pasien, serta memengaruhi keberlangsungan terapi. Selain itu, kardiotoksisitas juga dapat muncul secara simptomatik maupun asimptomatik, sehingga seringkali sulit terdeteksi pada tahap awal dan memerlukan pemantauan yang tepat. Lanjut. Masuk ke konsep dasar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kardiotoksisitas itu merupakan gangguan struktur atau fungsi jantung akibat efek toksik terapi, di mana ditandai dengan penurunan LVEF atau left ventricular ejection fraction, kardiomiopati, gagal jantung, dan tadikardia. Kardiotoksisitas ini memiliki kriteria di mana untuk menentukan kardiotoksisitas itu salah satu kriteria yang digunakan adalah penurunan nilai LVEF, di mana jika terjadi penurunan LVEF sebesar 5% atau lebih dan disertai gejala, maka kondisi tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kardiotoksisitas. Sedangkan pada pasien tanpa gejala, penurunan LVEF sebesar 10% atau lebih juga dapat menjadi indikator adanya kardiotoksisitas. Secara klinis, kardiotoksisitas dapat bersifat simptomatik, yaitu ketika pasien sudah menunjukkan gejala gagal jantung, dan juga bisa bersifat asimptomatik, yaitu ketika belum ada gejala, tetapi fungsi jantung itu sudah mengalami penurunan. Dan selain itu juga, kondisi ini dapat bersifat reversibel atau irreversibel. Untuk berdasarkan waktu kejadiannya, kardiotoksisitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada akut atau subakut, yaitu yang terjadi selama terapi hingga 2 minggu setelah terapi. Yang kedua ada kronis dini, di mana dia itu muncul dalam 1 tahun setelah terapi. Dan yang ketiga ada kronis lanjut, yang dapat muncul bertahun-tahun setelah terapi selesai, di mana klasifikasi ini menunjukkan bahwa efek toksik pada jantung tidak selalu muncul secara langsung, tetapi juga dapat terjadi dalam jangka panjang. Terkait parameter penilaian, dalam penilaian kardiotoksisitas terdapat beberapa parameter penting. Yang pertama ada LVEF, di mana merupakan indikator utama fungsi jantung. Dan yang kedua ada Global Longitudinal Strain atau GLS, merupakan parameter untuk mendeteksi perubahan subklinis lebih awal. Dan yang ketiga itu ada troponin I, yang merupakan biomarker cedera miokard dini. Baik, izin masuk. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme umum dari kardiotoksik. Di sini itu mekanismenya itu dia itu melibatkan kerusakan langsung maupun tidak langsung pada sel otot jantung atau miosit. Yang ini sering dipicu oleh kemoterapi atau radiasi. Nah, pada gambar ini kami memasukkan contohnya, salah satu contoh yaitu kardiotoksisitas jantung akibat terapi kanker payudara, khususnya obat doxorubicin
yang ada di sebelah kiri atas dan trastuzumab yang ada di bawah di sebelah kanan. Nah, pada doxorubicin ini mekanisme utamanya itu ada peningkatan, ROS atau reaktif oksigen spesies atau yang biasa kita kenal itu sebagai radikal bebas. Nah, ketika ROS-nya ini meningkat, maka stres oksidatifnya itu muncul dan dapat merusak berbagai komponen sel jantung seperti mitokondria dan DNA. Mitokondria ini merupakan organel penghasil energi, sehingga ketika dia rusak, dia ini bisa memicu apoptosis atau kematian sel pada jantung. Sehingga sel jantung ini fungsinya menurun. Nah, efek yang diberikan oleh doxorubicin terhadap kardiotoksisitas ini, dia itu bersifat irreversibel atau nggak bisa kembali seperti semula. Nah, yang kedua itu ada trastuzumab. Dia ini bekerja untuk menghambat reseptor HER2 pada sel jantung secara umumnya. Eh, Bentar, maaf, trastuzumab ini dia itu bekerja dengan cara menghambat reseptor reseptor HER2. Nah, pada normalnya itu reseptor HER2 ini berfungsi sebagai, eee, menjaga kelangsungan hidup sel, melalui aktivasi jalur P13K dan MPAK atau MAPK itu maaf salah tulis, eee tapi karena dia dihambat oleh trastuzumab, sehingga jalur proteksi ini nggak bisa diaktifasi dan sel jantung ini lebih rentan terhadap stres dan terjadi peningkatan ROS dan akhirnya dapat, mengalami disfungsi atau kerusakan. Nah, efek dari doxorubicin ini kan tadi irreversibel atau nggak bisa kembali. Nah, kalau dari trastuzumab ini dia bersifat, reversibel, dia ini dapat membaik setelah terapinya dihentikan. Next. Baik, izin masuk semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dan konsep proaritmia. Proaritmia ini adalah kondisi di mana suatu terapi, terutama obat antiaritmia, itu justru menyebabkan munculnya aritmia baru atau memperburuk aritmia yang sudah ada. Jadi, antiaritmia ini adalah obat untuk mengatasi gangguan irama jantung, tapi dia malah menimbulkan efek kebalikan, yaitu memicu gangguan irama yang lebih berbahaya. Nah, konsepnya di sini terapi aritmia itu dapat mengubah sifat listrik jantung sehingga justru memicu aritmia baru atau memperburuk yang sudah ada. Perubahan ini terjadi melalui efek obat terhadap konduksi impuls, periode refraktor, dan repolarisasi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan listrik seperti re-entry atau pemanjangan kite yang berujung pada aritmia ventrikel yang berbahaya. Next. Kemudian lanjut ke faktor risiko. Di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor dari pasien itu sendiri. Yang pertama adalah usia lanjut. Kemudian ada penyakit jantung seperti MI ataupun gagal jantung. Kemudian ada gangguan elektrolit. Yang pertama ada hipokalemia dan yang kedua adalah ada hipomagnesemia. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu faktor obat-obatan. Ketika si obatnya ini tidak dosisnya tinggi, maka akan mempengaruhi si jantung kita. Kemudian ada pengaruh dari interaksi antar obat dan juga kombinasi obat pemanjang QT. Faktor yang lain adalah bradykardia atau disebut dengan denyut jantung lambat. Kemudian ada gangguan ginjal atau hati atau yang disebut dengan akumulasi obat dan juga QT interval panjang sebelumnya. Lanjut. Kemudian di sini ada obat-obatan penyebab proaritmia. Yang pertama itu ada yang anti aritmia. Ini ada dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas 1A, contohnya adalah quinidin, kemudian ada prokainamid. Terus itu untuk kelas selanjutnya ada kelas 1C seperti flecainid dan juga propafenon. Terus itu kelas selanjutnya adalah kelas 3 yaitu amiodaron dan juga setalol. Nah, selain anti aritmia dan ada juga obat-obatan yang non aritmia. Contohnya adalah antibiotik, terus kemudian ada antipsikotik dan juga antidepresan. Nah, di sini gimana sih obat-obatan ini dapat menyebabkan proaritmia? Jadi obat-obatan ini tuh dapat menghambat aliran ion seperti Na+ ataupun K+ yang akan memperlambat repolarisasi. Kemudian hal ini akan berpengaruh sama pemanjangan durasi QT pada jantung kita.
yang akan memicu Torsades de Piontes. Nah, hal ini obat yang akan memperpanjang durasi kutis hingga dia mengganggu repolarisasi sel yang akan menimbulkan aritmia yang akan serius di aritmianya tersebut. Next. Boleh lanjut? Baik, selanjutnya ialah mekanisme terjadinya proaritmia. Jadi teman-teman, pada gambar yang sudah tertera, itu terlihat bahwasannya obat itu ada yang menghambat kanal kalium, sehingga ion K+ itu tidak dapat keluar secara normal. Nah, hal itu akan menyebabkan repolarisasi yang menjadikan repolarisasi itu menjadi lebih lambat dan juga durasi potensial aksinya akan meningkat. Nah, akibatnya waktu pemulihan listrik jantung itu memanjang seperti yang bisa dilihat bahwa terjadinya long QT interval itu adalah pemanjangan dari QT yang terlihat pada interval pada EKG. Next. Nah, mungkin teman-teman untuk melihat lebih detailnya lagi, ini ada mekanisme terjadinya proaritmia di mana sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu ada dua konsep utama, yaitu ada kanal HERG ini dan juga apa sih repolarisasi itu? Jadi repolarisasi itu adalah proses terjadinya kembalinya sel otot jantung ke kondisi listrik normal setelah terjadinya kontraksi. Dan teman-teman, proses itu sangat penting supaya jantung kita itu dapat berdetak kembali secara teratur. Pada pemeriksaan EKG, proses ini tuh digambarkan sebagai gelombang T seperti yang digambar sebelumnya dan keseluruhan waktu dari gelombang Q hingga akhir gelombang T itu disebut dengan interval QT. Nah, sementara itu teman-teman, kanal kalium hERG atau human either go-go-relate gain adalah kanal ion yang menghasilkan arus kalium cepat yang disebut dengan IKR yang berperan penting dalam fase repolarisasi ini. Nah, kanal kalium inilah yang membantu mempercepat proses terjadinya reset yang disebut sebagai interval QT. Nah, sesuai pada gambar ini, mekanisme dari proaritmia itu dimulai ketika beberapa obat menghambat kanal kalium hERG yang seperti yang disampaikan oleh ini tadi, ada obat yang emang mendukung terjadinya proaritmia. Sehingga arus keluar ion K+-nya itu menurun. Akibatnya ketika ion K+-nya itu menurun, proses repolarisasi itu menjadi lebih lambat dan juga durasi potensial aksinya itu akan meningkat. Pemanjangan dari repolarisasi inilah yang kemudian dapat memicu terjadinya early after depolarization atau EAD, yaitu depolarisasi tambahan yang terjadi sebelum repolarisasi itu selesai. Kemudian EAD ini selanjutnya akan dapat menimbulkan denyut jantung abnormal atau triggered beats. Jika kita lihat pada bagian EKG ini teman-teman, perubahan ini tampak seperti pemanjangan interval QT. Apabila kondisi terus berlanjut, triggered beat itu dapat berkembang menjadi aritmia ventrikel yang tentunya berbahaya, yaitu torsades de points, yang ditandai dengan gelombang EKG yang tidak teratur dan tampak seperti berputar. Next. Saya lanjut ke manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinis ini dapat ditandai dengan adanya gangguan fungsi jantung berupa penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri atau LVEF. Manifestasi lainnya juga dapat berupa kardiomiopati, gejala gagal jantung seperti sesak napas, kelelahan, dan juga edema, serta takikardi. Selain itu dapat ditemukan penurunan LVEF baik maupun tanpa gejala. Lalu eh, pada beberapa kasus kondisi ini juga dapat bersifat asimptomatik atau tanpa gejala pada fase awal dan baru terdeteksi saat melakukan pemeriksaan jantung. Manifestasi klinis. Baik, bisa lanjut. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan beberapa teman saya sebelumnya, kardiotoksisitas itu kan mengacu pada kerusakan pada otot jantung akibat penumpukan racun. Nah, ini juga itu dikenal sebagai disfungsi jantung atau gagal jantung. Contoh dari berbagai jenis kardiotoksisitas itu meliputi aritmia akut, angina, dan juga infark miokard. Lalu, berbagai faktor itu dapat menyebabkan kardiotoksisitas, diantaranya itu penyalahgunaan obat, obat-obatan kemoterapi misalnya itu antrasiklin sama terapi radiasi. Lanjut. Lalu tadi kan sudah dijelaskan mengenai mekanisme kardiotoksisitas untuk beberapa obat.
Nah, di sini tuh secara umumnya itu mekanisme kardiotoksisitas itu meliputi stres oksidatif, gangguan jalur sinyal, aktivasi sistem imun, dan juga kerusakan endotel akibat radioterapi serta remodeling fibrotik. Nah, untuk stres oksidatif itu, terapi seperti kemoterapi dan juga terapi target itu dapat meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies yang dapat merusak sel jantung, yaitu kardiomiosit. Lalu, untuk beberapa terapi tertentu, terapi juga dapat mengganggu jalur sinyal penting dalam sel sehingga mengganggu kelangsungan hidup dan juga fungsi sel jantung yang dimana karena mengganggu kelangsungan hidup dan fungsi sel jantung tersebut itu dapat menyebabkan kontratilitas jantung menurun. Lalu pada imunoterapi, aktivitas sistem imun itu dapat memicu inflamasi miokardium melalui aktivitas sel T dan pelepasan sitokin proinflamasi. Nah, lalu pada radioterapi itu dapat terjadi aktivitas yang dimana itu merusak sel endotel pembuluh darah yang kemudian akan memicu proses inflamasi. Dan terakhir itu inflamasi kronis akan menyebabkan pembentukan jaringan parut melalui jalur transforming growth factor beta sehingga jantung menjadi kaku dan fungsinya menurun. Lanjut. Maaf, ada kendala jaringan. Saya lanjut ya. Untuk obat-obat yang penyebab kardiotoksisitas. Obat yang paling sering menyebabkan kardiotoksisitas adalah obat-obat kemoterapi, khususnya obat kemoterapi payudara, kanker payudara, terutama golongan antrasiklin, contohnya doxorubicin, yang bersifat dosis dependen dan cenderung menyebabkan kerusakan jantung secara irreversibel. Selain itu, obat target HER2 seperti contoh trastuzumab umumnya menyebabkan kerusakan jantung yang bersifat reversibel. Lalu yang ketiga adalah kombinasi antara kedua obat tersebut, yaitu antrasiklin dan trastuzumab, karena kombinasi ini dapat menyebabkan risiko kardiotoksisitas meningkat. Oke, lanjut. Saya izin melanjutkan dari yang tadi dijelaskan oleh Tifa. Di sini kita juga ada selain faktor obat, di sini juga ada faktor non obat yang meliputi juga kondisi fisik daripada pasien juga dapat disebabkan oleh penyakit lain. Yang pertama itu ada usia, seperti faktor resiko tadi. Usia itu sangat berpengaruh karena berkaitan dengan kondisi dari organ tubuh manusia. Di sini usia di atas 65 tahun meningkatkan risiko kardiotoksisitas terutama pada penggunaan antrasiklin dan trastuzumab baik kombinasi maupun tunggal. Jadi saat usianya lanjut usia seperti itu teman-teman, ditambah lagi dengan penggunaan obat seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu dapat meningkatkan risiko daripada kardiotoksisitas. Kemudian di sini yang kedua ada terkait hipertensi. Hipertensi itu merupakan faktor risiko utama karena kerusakan awal pada jantung dapat memperparah efek kardiotoksisitas termasuk disfungsi ventrikel kiri. Kemudian kita lanjut ke kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas ini cukup banyak menjadi faktor risiko dari berbagai penyakit, teman-teman. Dan di kardiotoksisitas ini juga merupakan salah satu penyebab daripada kardiotoksisitas. Obesitas itu meningkatkan risiko kardiotoksisitas serta menurunkan efektivitas terapi dan kualitas hidup. Obesitas ini juga berkaitan dengan
kadar lipid pada jantung yang dapat memperparah kardiotoksisitas. Next. Kemudian di sini ada juga diabetes, di mana diabetes ini kita ketahui adalah salah satu penyakit metabolik yang dapat memperparah kondisi penyakit lain. Di sini diabetes meningkatkan risiko gagal jantung melalui mekanisme seperti hiperglikemia, di mana kadar gula darahnya itu sangat tinggi, lipotoksisitas. Nah, lipotoksisitas ini terjadi ketika akumulasi free fatty acid-nya berlebihan sehingga merusak sel, di mana insulin yang mengatur metabolisme lipid mengalami resistensi insulin menghambat kemampuan insulin untuk menekan lipolisis, menyebabkan peningkatan free fatty acid yang memicu kerusakan jaringan dan memperburuk kondisi metabolik. Kemudian dislipidemia ini sangat berpengaruh pada kondisi jantung, di mana kita ketahui dislipidemia ini dapat terjadi karena kadar lemak yang menumpuk pada pembuluh darah. Dislipidemia dapat memperburuk kardiotoksisitas, terutama bila disertai hipertensi dan juga diabetes. Oke. Baik, untuk pencegahan dan monitoringnya, untuk pencegahan kardiotoksisitas dilakukan dengan penggunaan agen kardioprotektif seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, dan juga dexrazosan yang terbukti mampu menjaga fungsi ventrikal kiri serta mengurangi kerusakan jantung akibat kemoterapi. Selain itu, pembatasan dosis kumulatif obat, misalnya doxorubicin kurang dari 450 mg per meter kuadrat, dan penggunaan formulasi yang lebih aman seperti liposomal, doxorubicin yang juga menjadi strategi penting untuk menurunkan risiko. Pendekatan lain meliputi identifikasi faktor risiko pasien sejak awal, serta penerapan terapi yang dipersonalisasi agar efek toksik dapat diminimalkan tanpa mengurangi efektivitas terapi kanker. Untuk monitoring, kardiotoksisitas dilakukan secara rutin sebelum, selama, dan setelah terapi dengan mengevaluasi fungsi jantung menggunakan parameter seperti LVEF, Left Ventricular Ejection Fraction, dan GLS atau Global Longitudinal Strain. Pemeriksaan biomarker jantung seperti troponin juga digunakan sebagai indikator dini kerusakan miokard. Evaluasi LVEF dianjurkan sebelum terapi, kemudian secara berkala, misalnya tiap 3 bulan sekali pada penggunaan Trastuzumab, serta dihentikannya terapi juga jika terjadi penurunan signifikan fungsi jantung. Selain itu, pemantauan yang optimal memerlukan pendekatan multidisiplin, edukasi pasien, serta kepatuhan terhadap jadwal monitoring untuk deteksi dini dan penanganan cepat terhadap kardiotoksisitas. Jadi kesimpulannya, kardiotoksisitas merupakan efek samping yang dapat menyebabkan gangguan irama atau proaritmia dan kerusakan otot jantung akibat obat maupun faktor non-obat. Resiko dipengaruhi oleh jenis obat, dosis, serta kondisi pasien seperti usia dan juga penyakit penyertanya. Manifestasinya dapat bervariasi dari tanpa gejala hingga gagal jantung. Oleh karena itu, pencegahan dan monitoring yang tepat sangat penting untuk deteksi dini dan menjaga keselamatan pasien. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami pakai. Dan sekian, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk diskusi akan disampaikan di akhir, Ibu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mungkin bisa dilanjut kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai toksisitas paru-paru. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin masuk ke materi. Pada slide ini dijelaskan tentang pengertian toksisitas paru, di mana toksisitas paru adalah kondisi kerusakan jaringan paru yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya. Paparan ini terjadi melalui dua mekanisme, yaitu paparan lokal yang langsung mengenai saluran pernapasan dan paparan sistemik yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Kemudian, penyebab toksisitas juga beragam, bisa saja mulai dari obat-obatan seperti kemoterapi dan amiodaron, hingga zat kimia, polutan, serta partikel lingkungan seperti asap dan debu. Selanjutnya. Baik, di slide ini akan dijelaskan mengenai anatomi paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru kiri hanya ada 2 lobus karena adanya organ jantung. Struktur paru ini dimulai dari trakea sebagai saluran udara utama dari laring menuju paru-paru. Kemudian trakea ini bercabang menjadi bronkus, di mana bronkus ini memiliki tulang rawan agar tetap terbuka. Selanjutnya bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus yang memiliki otot polos untuk mengatur aliran udara. Pada ujungnya terdapat alveolus, yaitu kantung udara kecil yang menjadi tempat utama pertukaran gas dengan kapiler darah. Selanjutnya. Baik, di sini ada pleura yang merupakan selaput pelindung paru yang berfungsi mengurangi gesekan saat proses pernafasan. Kemudian ada pembuluh darah pulmonal, di mana arteri pulmonalis membawa darah menuju paru, sedangkan vena pulmonalis ini membawa darah yang sudah mengandung oksigen kembali ke jantung. Untuk alur udara dalam paru ini, udara akan masuk melalui trakea, kemudian ke bronkus, dan dilanjutkan ke bronkiolus, hingga akhirnya mencapai alveolus tempat terjadinya pertukaran gas. Baik, selanjutnya seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi, bahwasanya toksisitas paru itu ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah local exposure. Efek toksik yang terjadi langsung di tempat yang terkena zat, seperti menghirup gas dan partikel ataupun bahan kimia yang tertelan, juga dapat memiliki efek mendalam pada paru-paru. Yang kedua ada systemic exposure. Systemic exposure adalah efek toksik yang terjadi setelah zatnya diserap ke dalam sirkulasi darah dan kemudian mempengaruhi paru atau organ lain. Next. Nah, perbandingan antara paparan lokal melalui inhalasi dan paparan sistemik melalui rute oral atau intravena itu tuh menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal efikasi dan keamanan pengobatan infeksi paru. Kalau di local exposure, obat itu langsung menuju lokasi infeksi di paru-paru. Kalau di sistemik, obatnya harus melalui sirkulasi darah terlebih dahulu. Terus ada konsentrasi obat atau toksikan di jaringan parunya tinggi, sedangkan di sistemik itu hanya sebagian kecil obat atau toksikan yang mencapai jaringan paru. Setelah itu, dosisnya juga lebih rendah karena efektivitas tinggi. Kalau di sistemik diperlukan dosis lebih tinggi untuk efek terapeutik optimal. Lalu di lokal juga efektivitasnya, sebelumnya dulu, kalau di lokal efektivitas terapinya meningkat, kalau di sistemik efektivitas terapinya lebih rendah. Selanjutnya, kalau di lokal, paparan sistemik minimal sehingga resiko efek samping pada organnya lebih kecil. Kalau di sistemik, paparan sistemiknya luas ke seluruh tubuh sehingga resiko toksisitas pada ginjal dan sarafnya lebih tinggi. Lalu di lokal juga paparan terhadap enzim metabolismenya rendah sehingga degradasi obatnya kecil. Kalau di sistemik kebalikannya, paparan terhadap enzim metabolisme tinggi sehingga degradasi obatnya besar. Baik, selanjutnya zat-zat di lingkungan yang dapat menyebabkan toksisitas paru. Lanjut. Yang pertama itu komponen spesifik dalam PM2.5. Jadi PM2.5 itu mengandung berbagai zat berbahaya. PM25 itu partikel kecil ya teman-teman. Dia itu mengandung zat berbahaya seperti sulfat, senyawa organik, PAH, serta logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri. Zat-zat ini termasuk dalam karsinogen, jadi punya potensi menyebabkan kanker,
Dan dalam konteks paru-paru ini dapat memicu stres oksidatif serta peradangan kronis yang menjadi dasar terjadinya toksisitas paru. Oke. Selanjutnya itu belum. Oke. Selanjutnya yang berperan dalam toksisitas partikulat itu sebenarnya adalah isinya dari partikel itu sendiri, terutama logam berat, pAH, dan komponen organik lain seperti endotoksin. Jadi bukan cuma partikelnya, tapi kandungannya yang bikin zat itu berbahaya. Kemudian peran logam berat seperti timbal, kadmium, dan kromium bisa meningkatkan produksi ROS. Hal ini menyebabkan stres oksidatif dan memicu inflamasi di paru-paru. Dan kalau terjadi secara terus-menerus, itu bisa berkembang menjadi kanker paru. Next. Oke, selanjutnya kita lihat dari sumbernya. Yang pertama itu zat berbahaya dari emisi kendaraan, di mana dihasilkan dari berbagai zat berbahaya seperti pAH, benzena, formaldehida, serta logam berat seperti timbal, kadmium, arsenik, dan nikel. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini bisa meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Selain itu ada juga sumber alami seperti kebakaran hutan, yang menghasilkan PM25 dalam jumlah besar, di mana asapnya ini mengandung karbon hitam, karbon organik, dan senyawa karsinogenik yang berbahaya bagi paru-paru. Yang terakhir itu polutan gas sebagai prekursor partikel sekunder, di mana partikel sekunder terbentuk dari reaksi kimia antara prekursor gas seperti sulfur dioksida, gas-gas ini bisa berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami yang bereaksi di udara dan membentuk partikel halus yang akhirnya terhirup dan masuk ke dalam paru-paru. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah dampak dari zat-zat yang sebelumnya disebutkan di lingkungan yang dapat menyebabkan toksisitas paru-paru. Oke, next. Nah, tadi sebelumnya disebutkan ya PM2,5. Sebenarnya PM2,5 itu apa? Tadi sudah dijelaskan, itu adalah partikel udara yang sangat halus, itu ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer atau 28 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Nah, partikel PM2,5 ini tuh bisa berasal dari asap kendaraan, asap industri, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, di sini itu disebutkan efek jangka pendek paparan PM2,5 ini itu kayak bisa menyebabkan batuk, mengis, sesak nafas, sama perburukan kondisi asma atau kondisi pernafasan lainnya. Nah, kalau dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker paru-paru sama peningkatan risiko penyakit paru obstruksi kronis. Nah, kanker paru-paru tadi itu juga bisa disebut salah satunya adenokarsinoma paru ya, teman-teman. Jadi adenokarsinoma paru-paru ini itu melibatkan mutasi genetik akibat paparan karsinogen kayak asap rokok. Nah, itu yang menyebabkan kanker paru-paru ini, PM2,5 tadi ya, karsinogen. Nah, mekanisme kerusakan selulernya itu dari kerusakan DNA, respon inflamasi, dan stres oksidatif. Juga bisa sampai fibrosis ya, teman-teman. Selanjutnya, ada prakanker ini tuh di mana jaringan di tubuh kita, jaringan pernafasannya itu strukturnya tuh berubah kayak penebalan dindingnya itu dia karena inflamasi akibat paparan PM2,5-nya ini. Nah, selain itu dia ini juga menyerang sistem imun paru. Jadi dia menyerang makrofag. Jadi makrofag di alveolar itu dia jadi nggak bisa bekerja dengan baik untuk memakan sel-sel di paru yang rusak yang akhirnya itu menumpuk dan menjadi tumorigenesis
atau jadi pembentukan tumor di paru-paru itu. Nah, PM2,5 ini dia ini karena partikelnya kecil, dia tuh jadi masuk pernafasan, kemudian ke aliran darah, dan dia juga risiko kesehatan secara sistemik juga. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan karena zat di lingkungan, sekarang ini obat-obatan yang bisa menyebabkan toksisitas paru-paru. Beberapa, ada rimpamisin dan isoniazid, itu obat-obatan tuberkulosis. Dia ini masuk obat-obatannya tuh menyebabkannya karena hipersensitivitas. Dia tuh karena reaksi alergi sistemik. Jadi toksisitasnya terjadi secara tidak langsung melalui efek sistemik. Nah, selanjutnya ada bleomisin, metotrexate. Dua obat ini tuh obat kemoterapi, sama amiodaron, ini obat aritmia. Toksisitasnya itu terjadi secara langsung karena obatnya itu terakumulasi di jaringan paru. Dia bersifat sitotoksik terhadap sel epitel alveolus dan meningkatkan resiko pneumonitis dan fibrosis paru. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu dampak toksik obat terhadap paru bisa menyebabkan pulmonary fibrosis, yaitu pengerasan jaringan paru. Untuk manifestasinya pada kondisi akut biasanya muncul sesak napas, batuk, hipoksemia, yaitu kadar oksigen dalam darah menurun. Kalau berlangsung lama atau kronis bisa berkembang jadi fibrosis paru yang bersifat irreversibel, yang artinya tidak bisa kembali normal karena jaringan paru sudah jadi kaku. Lalu dampak lainnya bisa terjadi yaitu pneumonia atau peradangan paru, gangguan difusi oksigen sehingga pertukaran oksigen terganggu, dan penurunan kapasitas vital paru. Jadi kemampuan paru menampung udara itu berkurang. Keparahannya dipengaruhi oleh dosis obat, semakin tinggi dosis semakin berisiko. Lalu durasi penggunaan semakin lama makin parah dan juga kondisi awal pasien juga makin parah. Next. Selanjutnya, pada gambar ini, yaitu efek toksik obat pada paru dimulai dari cedera pada saluran napas dan alveolus. Pada tahap awal, terjadi inflamasi yang ditandai dengan aktivasi makrofag serta pelepasan growth factor dan proteinase yang merusak jaringan. Selanjutnya, tubuh akan mencoba melakukan perbaikan atau repair pada jaringan yang rusak. Namun, jika proses ini tidak seimbang, maka dapat berkembang menjadi dua kondisi, yaitu fibrosis akibat pembentukan jaringan parut yang berlebih dan emfisema akibat kerusakan struktur alveolus. Selanjutnya ada mekanisme toksisitas paru-paru. Mekanisme akan paru akibat obat meliputi yang pertama ada pembentukan metabolit toksik atau bioaktivasi yang menyebabkan rusaknya sel paru. Lalu selanjutnya ada peningkatan stres oksidatif yang dimana ini merusak membran sel. Lalu gangguan sistem enzim dan fungsi mitokondria. Lalu ada respon imun yang dapat memicu inflamasi jaringan paru. Lalu pada tersebut menunjukkan bagaimana memicu jalur persinyalan seluler yang berujung pada kerusakan fatal. Di antaranya ada inflamasi, yang dimana ini melibatkan jalur seperti NF, TLRS, dan NLRP3, yang menjadi alarm tubuh yang memicu pembengkakan dan penaikan sel imun paru. Lalu selanjutnya ada apoptosis yang melibatkan JRK, JNK, dan P38-MAPK, yang dimana jalur ini itu menginstruksikan sel paru untuk bunuh diri karena kerusakan yang parah. Lalu selanjutnya ada fibrosis, yaitu penebalan jaringan di mana jalur TGF beta dan WNT beta bertanggung jawab atas pembentukan jaringan fibrosis yang membuat paru tersebut menjadi kaku dan sulit bernafas. Lalu terakhir ada oxidative stress di mana terjadinya ketidakseimbangan pada jalur NRF2 dan PPAR yang mengganggu kemampuan sel untuk membersihkan diri dan melawan racun. Next. Lalu selanjutnya ada manifestasi dari toksisitas paru-paru. Manifestasi klinis toksisitas paru-paru bersifat non-spesifik yang bisa menyerupai pneumonia, edema paru, atau progresivitas penyakit primer dengan gejala utama ada sesak napas di mana gejala ini sering disertai dengan batuk kering, persisten akibat iritasi atau inflamasi jaringan paru.
Lalu selanjutnya pada beberapa pasien dapat muncul demam yang merupakan respon dari inflamasi. Selanjutnya ada pasien selanjutnya yaitu hipoksemia yang muncul akibat kerusakan paru yang semakin luas, yang dimana itu merupakan penurunan saturasi oksigen. Lalu selanjutnya ada nyeri dada, lalu ada penurunan toleransi aktivitas dan gagal napas pada kasus berat yang memerlukan ventilasi mekanik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya diagnosis pada toksisitas paru. Yang pertama itu dilakukan pemeriksaan riwayat paparan. Apakah terjadi karena toksikan atau obat. Terus yang kedua ada gejala respirasi baru berupa keluhan pernapasan yang baru muncul, misal kayak batuk, sesak nafas, atau nafas terasa pendek. Terus yang ketiga ada CT scan toraks atau HRCT, High Resolution Computed Tomography. Jadi itu pemeriksaan pencitraan di bagian dada menggunakan sinar X untuk melihat kondisi paru yang lebih detail. Terus ada eksklusi infeksi, itu proses memastikan bahwa gejala yang muncul itu bukan disebabkan oleh infeksi kayak bakteri, virus, atau jamur. Terus ada bronchoalveolar lavage, itu prosedur pengambilan cairan di paru, terutama di bagian alveoli. Terus ada biopsi paru pada kondisi tertentu, itu pengambilan sampel kecil pada jaringan paru. Terus ada penilaian multidisiplin, itu diagnosisnya tidak hanya dilakukan oleh satu dokter, tapi melibatkan beberapa ahli. Next slide. Lalu ada penyakit pada toksisitas paru. Yang pertama itu ada drug-induced interstitial lung disease, itu atau pneumonitis. Pneumonitis itu adalah peradangan awal pada jaringan paru. Terus yang kedua ada pneumonia terorganisasi, itu terbentuk jaringan granulasi di alveolus dan bronchiolus. Terus ada pneumonitis hipersensitivitas, itu diakibatkan reaksi imun terhadap agen tertentu. Agen tertentu di sini maksudnya kayak zat asing gitu. Terus ada kerusakan alveolar diffus, itu kerusakan luas yang terjadi di dinding alveolus yang mengganggu pertukaran gas. Lalu ada fibrosis paru, itu jaringan parut permanen akibat paparan yang lama atau tidak tertangani. Terus yang terakhir ada acute respiratory distress syndrome. Itu adalah kondisi gagal napas akut yang ditandai dengan peradangan berat dan penumpukan cairan di alveoli paru-paru. Oke, baik. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan toksisitas paru yang disebabkan oleh obat. Untuk pencegahannya, yang paling penting adalah meningkatkan kewaspadaan sejak awal. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko yang ada pada pasien. Selain itu, dilakukan juga pemantauan ketat terhadap munculnya gejala seperti batuk, sesak napas, atau hipoksemia. Dapat juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti HRCT dan fungsi paru secara berkala untuk membantu deteksi dini. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter paru, radiologi, dan spesialis lainnya sangat penting agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat. Sebelum pemberian obat, perlu juga dilakukan evaluasi risiko dan manfaat, serta edukasi kepada tenaga kesehatan agar dapat mengenali tanda awal toksisitas paru dan mencegah kondisi yang lebih berat. Selanjutnya, untuk penanganan, langkah utama adalah segera menghentikan penyebabnya. Setelah itu, dapat diberikan kortikosteroid sistemik seperti prednison, terutama pada kasus dengan gejala sedang hingga berat. Durasi dan dosis terapi akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan diturunkan secara bertahap. Jika pasien tidak merespon atau dalam kondisi berat, dapat diberikan terapi imunosupresif tambahan. Pada kondisi tertentu, pasien juga membutuhkan perawatan pendukung seperti oksigen atau ventilasi. Sebelum memulai terapi, penting untuk memastikan bahwa gejala bukan disebabkan oleh infeksi. Lalu yang terakhir, dilakukan pemantauan lanjutan secara klinis dan radiologis perlu dilakukan untuk menilai respon terapi serta mencegah komplikasi jangka panjang seperti fibrosis paru. Next. Lalu untuk kesimpulannya, toksisitas paru adalah kerusakan paru akibat paparan zat berbahaya, baik secara lokal
yaitu inhalasi langsung maupun sistemik melalui darah. Penyebabnya bisa dari polutan lingkungan dan obat-obatan, dengan mekanisme utama seperti stres oksidatif dan inflamasi. Dampaknya bervariasi dari sesak napas hingga fibrosis paru. Oleh karena itu, deteksi dini dan penghentian agen penyebab sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian ada contoh kasus pada toksisitas paru, yaitu ada seorang pasien wanita usia lanjut mengalami sesak napas progresif dan batuk kering setelah penggunaan amiodaron selama beberapa minggu. Pemeriksaan pencitraan menunjukkan adanya infiltrat interstisial bilateral pada paru, tidak ditemukan tanda infeksi, sehingga dicurigai sebagai toksisitas paru akibat obat. Kasus ini termasuk systemic exposure karena amiodaron masuk melalui sirkulasi darah dan terakumulasi di jaringan paru. Mekanisme toksisitas melibatkan akumulasi obat yang bersifat lipofilik di paru, pembentukan radikal bebas, serta gangguan metabolisme fosfolipid yang menyebabkan kerusakan sel alveolus dan inflamasi. Manifestasi klinis yang muncul berupa sesak napas progresif dan batuk kering yang merupakan gejala khas toksisitas paru akibat amiodaron. Penanganan dilakukan dengan penghentian obat penyebab yang umumnya diikuti dengan perbaikan gejala serta dapat ditambahkan terapi kortikosteroid pada kondisi tertentu. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ini sudah kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya? Kelompok 4, Ibu. Oke, terakhir berarti kelompok 5 ya. Lanjutkan dulu ya. Oke, saya izin masuk Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang nafza dan manajemen RSKO. Next. Ini untuk anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya saya kasih ke rekan saya. Oke, kita masuk ke pengertian nafsa. Di sini kita akan membahas tentang nafsa. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Sederhananya itu, nafsa itu adalah zat yang bekerja di dalam otak kita pada sistem saraf pusat sehingga bisa mengubah cara kita berpikir, merasa, sampai berperilaku. Contohnya itu apa sih? Ketika kita merasa sangat senang berlebihan atau malah jadi halusinasi. Tapi perlu diingat ya teman-teman, nafsa itu tidak selalu buruk. Dalam dunia medis, nafsa itu justru sangat penting. Contohnya, morfin digunakan di rumah sakit pada pasien yang mengalami nyeri yang sangat hebat. Lalu ada obat penenang digunakan untuk pasien gangguan kecemasan. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika
disalahgunakan. Misalnya, minum obat penenang tanpa resep dokter, terus pakai narkotika hanya untuk coba-coba atau ikut teman. Lalu pakai dosis yang berlebihan, yang dimana hal ini menyebabkan ketergantungan. Jadi tubuh kita itu jadi butuh-butuh terus. Dan kalau kita tidak pakai, malah merasa tidak nyaman. Dan di sini bisa dilihat dampak nafsa penyalahgunaan. Ada yang pertama, gangguan fisik, itu bisa menyebabkan kerusakan organ, daya tahan tubuh menurun. Lalu yang kedua itu gangguan psikis, yang dimana itu akan terjadi halusinasi dan delusi, depresi dan gangguan kognitif. Lalu yang ketiga ada dampak sosial, itu bisa terjadi kriminalitas atau masalah keluarga. Nah, jadi ketiga dampak ini bisa kita lihat bahwa nafsa itu bukan cuma merusak tubuh, tapi juga merusak masa depan. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi nafza. Next. Jadi nafza itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, pertama narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam 3 golongan. Next. Selanjutnya ada psikotropika. Nah, psikotropika merupakan zat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika yang sering digunakan itu obat-obat penenang seperti diazepam. Next. Nah, ini yang paling sering dipakai pemuda, zat adiktif. Contoh zat adiktif itu rokok ya. Bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya ya nikotin dalam rokok dan alkohol. Next. Baik, selanjutnya adalah zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Jadi berikut ada beberapa jenis zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan berdasarkan efek terhadap sistem saraf pusat. Jadi yang pertama ada zat-zat opioid, contohnya seperti heroin dan morfin. Jadi opioid ini tuh bekerja dengan cara mengaktifasi reseptor opioid sehingga meningkatkan dopamin yang menimbulkan efek analgesik, euforia, dan juga sedasi. Selanjutnya ada zat stimulan, contohnya seperti kokain dan amfetamin. Jadi cara kerjanya itu dia dengan meningkatkan pelepasan atau hambatan dari reuptake dopamin. Efeknya bisa menimbulkan energi yang meningkat, jadi energi kita jadi berlebih, terus euforia juga. Selanjutnya depresi, contohnya seperti alkohol dan benzodiazepin. Cara kerjanya adalah dengan meningkatkan GABA yang dimana mengakibatkan turunnya aktivitas otak. Efeknya seperti relaksasi, sedasi, dan penurunan inhibisi. Next. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara zat masuk ke dalam tubuh. Jadi ada beberapa rute. Yang pertama, yang paling umum, rute oral. Jadi obatnya itu pertama-tama masuk ke dalam mulut. Setelah itu masuk ke dalam lambung untuk didisolusi dan disintegrasi jadi partikel yang lebih kecil. Setelah itu masuk ke dalam hati melewati first pass metabolism, baru menyebar ke seluruh organ. Selanjutnya ada rute inhalasi. Jadi pada rute inhalasi ini dimulai obatnya itu masuk ke dalam tubuh itu melalui hidung atau mulut. Lalu obatnya masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup.
Setelah itu obat yang masuk akan dibawa ke paru-paru, lalu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada rute intravena. Jadi ini salah satu rute yang langsung masuk ke dalam tubuh. Jadi dia itu langsung masuk disuntikan ke pembuluh darah. Lalu obatnya akan langsung dibawa pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jadi efeknya lebih cepat. Selanjutnya ada rute intranasal. Jadi pada rute ini itu obatnya masuk melalui mukosa hidung. Jadi onsetnya juga cepat seperti rute intravena tadi. Jadi semakin cepat zat itu mencapai ke otak, maka semakin cepat juga efek yang dirasakan, sehingga risiko penyalahgunaan dan ketergantungannya itu dapat meningkat dan lebih tinggi. Baik, next ada faktor risiko penyalahgunaan. Faktor risikonya itu ada 3, ada individu, lingkungan, dan juga genetik. Yang pertama, kita masuk ke faktor individu. Jadi faktor individu atau psikologis itu merupakan salah satu prediktor utama seseorang ini mulai menggunakan zat terlarang. Jadi seseorang itu akan lebih mudah terjerumus kalau dia itu mempunyai sifat yang impulsif atau susah mengontrol keinginannya. Dan juga dia suka mencari sensasi-sensasi baru ataupun tantangan-tantangan baru yang ekstrim. Dan itu juga seseorang dengan kepribadian yang introvert ataupun tertutup juga mempunyai risiko, karena biasanya itu mereka memilih memendam masalahnya sendiri dan akhirnya pelariannya itu malah ke nafza agar dia merasa lebih tenang. Next, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga memegang peran penting dalam pengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan nafza sendiri. Itu ada pengaruh teman sebaya. Jadi biasanya itu ada teman-teman yang suka ngajak-ngajakin buat menggunakan zat-zat terlarang itu. Terus lemahnya ikatan keluarga dan juga lingkungannya yang kurang mendukung atau kurang baik. Next, yang ketiga itu ada faktor genetik. Yang pertama ada predisposisi genetik, jadi riwayat keluarga dengan penyalahgunaan zat ini juga meningkatkan risiko turun-temurun. Terus yang kedua memperkuat dampak lingkungan. Jadi kerentanan genetik ini dapat memperkuat pengaruh negatif dari lingkungan, membuat seseorang itu lebih cepat terpengaruh untuk menggunakan zat terlarang. Next, ada mengapa seseorang itu rentan kecanduan, yang dimana kecanduan itu kan proses kompleks yang melibatkan interaksi berbagai faktor. Itu dikarenakan sensasi yang nikmat tentunya, karena pengguna nafza itu awalnya menimbulkan perasaan yang tenang, bahagia, dan juga nyaman secara instan. Terus mekanisme coping yang salah, itu dia cara seseorang itu mengambil keputusan untuk menghadapi masalahnya itu, di mana seseorang itu malah menggunakan nafza ini untuk solusi instan. Terus ada faktor usia renta yang dimana itu biasanya masa remaja ataupun dewasa yang paling rentan karena bagian otaknya itu mengatur kendali diri yang belum berkembang secara sempurna. Baik, izin lanjut. Jadi selanjutnya itu ada sistem reward dopamin. Sistem reward dopamin sendiri itu adalah jaringan saraf di otak yang mengatur motivasi, kesenangan, dan penguatan perilaku atau reinforcement. Sistem ini membantu individu mengulangi perilaku yang memberi reward. Terus peran dopamin adalah neurotransmitter utama dalam sistem reward. Fungsinya yang pertama mengatur motivasi dan perilaku, memperkuat pembelajaran, dan memodulasi respon terhadap lingkungan reward dan stres.
Yang di bawahnya itu ada diagram jalur sistem reward dopamin. Jadi gambar ini menunjukkan jalur dopamin dari FTA atau ventral tegmental area ke berbagai jaringan otak depan, terutama nukleus accumbens atau NAC yang berperan dalam sistem reward. Bagian A itu memperlihatkan FTA sebagai sumber neuron dopamin. Sedangkan yang B itu menunjukkan kemana sinyal dopamin itu dikirim, seperti ke NAC. Nah, sistem itu disebut mesolimbic pathway atau jalur mesolimbik yang berfungsi dalam mengatur rasa senang, motivasi, perilaku yang didorong oleh reward. Yang gambar sebelahnya atau interaksi dopamin dalam reward, stres, dan motivasi. Jadi, gambar itu menunjukkan bagaimana dopamin dari FTA memengaruhi dua reseptor di nukleus accumbens atau NAC, yaitu D1R dan D2R. Jadi, ketika tidak menyenangkan atau mengatur respon stres. Nah, ketika penyaluran sinyal ini itu akan membantu otak menilai sesuatu itu bervalue atau bernilai atau value dan atau menarik perhatian atau salience. Selanjutnya, mekanisme adiksi. Jadi setiap obat yang berpotensi memicu adiksi itu bekerja dengan meningkatkan kadar dopamin di pusat reward penghargaan otak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, peningkatan dopamin ini dia berpusat pada pelepasan dopamin di area nukleus accumbens atau NAC yang menghasilkan sensasi penghargaan yang sangat kuat pada saat obat dikonsumsi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar target utama obat pada sirkuit penghargaan otak. Di sini ada dua area yang penting. Yang pertama itu VTA, dia itu menghasilkan dopamin, lalu ada NAC, dia itu menerima dopamin. Nah, berbagai obat itu dia bekerja di area yang berbeda. Misalnya di NAC ini dia obat yang bekerja itu stimulan, lalu ada nikotin, alkohol, opiat yang dia bekerja di area VTA. Namun semua obat adiktif ini dia pada akhirnya memicu lonjakan pelepasan dopamin yang sangat besar di NAC ini. Nah, lonjakan dopamin buatan inilah yang menipu otak untuk merasakan nikmat yang luar biasa dan yang menjadi langkah awal terjadinya adiksi. Nah, selanjutnya ada gambar mekanisme modulasi dopamin pada tingkat seluler atau sinapsis. Nah, di sini gambar yang terjadi di tingkat sel saraf. Jadi di sini ada sel berwarna pink. Ini adalah sel GABA yang dia berfungsi sebagai rem untuk menahan laju sel dopamin ini yang berwarna kuning ini. Nah, lalu saat seseorang mengonsumsi obat seperti opioid atau ganja, zat tersebut dia akan menempel pada reseptor spesifik seperti MOR atau CB1R. Lalu menempelnya zat ini dia akan mematikan rem di sel GABA tersebut, dan akibatnya tanpa adanya rem ini, sel dopamin yang berwarna kuning ini dia menjadi hiperaktif dan mengeluarkan dopamin dalam jumlah yang besar yang dapat memperkuat efek euforia pada pengguna. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika digunakan terus-menerus? Nah, penggunaan obat yang terus-menerus dan berulang ini mengubah perilaku dari yang awalnya disadari menjadi tindakan kebiasaan yang otomatis. Dan secara anatomis, kendali atas perilaku ini dia bergeser dari area ventral striatum dan perlahan diambil alih oleh dorsal striatum. Kebiasaan ini juga diperparah oleh berkurangnya masukan dari korteks prefrontal ke striatum yang mengganggu kemampuan otak dalam mengendalikan pemilihan suatu tindakan. Nah, selanjutnya ada fase toleransi dan withdrawal atau gejala putus obat. Yang pertama, pada orang yang sudah adiksi, sirkuit reward otak ini mengalami penurunan sensitivitas terhadap konsumsi obat karena menurunnya ketersediaan reseptor dopamin D2 dan pelepasan dopamin. Otak juga menjadi tidak peka terhadap kesenangan alami non-obat seperti makanan atau interaksi sosial, sehingga motivasi untuk aktivitas normal ini menghilang.
Lalu yang kedua, ketika efek obat habis, sistem stres di otak seperti extended amigdala ini menjadi sangat reaktif dan hipersensitif. Dan hal ini memicu stres, depresi, kecemasan, dan rasa tertekan yang ekstrim. Lalu fase ini dia mendorong penderita untuk kembali menggunakan obat murni demi menghindari penderitaan, bukan lagi mencari kenikmatan. Lalu di gambar ini nih, semuanya ini berpusat pada sirkuit reward otak. Jadi ketika seseorang melakukan aktivitas adiktif, otak ini akan melepaskan dopamin yang berperan utama dalam menyampaikan rasa senang dan motivasi. Nah, lalu di sini terjadi interaksi. Nah, garis-garis di sini dia menunjukkan bahwa dopamin ini tidak bekerja sendirian. Dopamin dia berkomunikasi secara rumit dengan bahan kimia otak lainnya untuk mengatur perilaku. Nah, lalu jika jaringan komunikasi ini rusak, maka muncullah gejala klinis kecanduan. Misalnya, glutamat ini dia menyebabkan craving atau rasa candu yang kuat. Lalu GABA dia merusak kemampuan mengambil keputusan. Lalu ada norepinefrin, dia memicu eksitemen yang berlebihan. Lalu ada serotonin yang dia memperparah emosi negatif. Nah, jadi kecanduan perilaku ini terjadi karena seluruh jaringan komunikasi kimiawi di otak ini mengalami kekacauan yang pada akhirnya merusak kendali diri dan perilaku penderita. Nah, lalu kenapa sulit berhenti? Nah, yang pertama itu karena rem otak mereka telah rusak karena kerusakan pada area prefrontal cortex. Terus yang kedua itu otak mereka telah membentuk memori kuat terhadap pemicu sehingga melihat tempat atau orang saja itu bisa memicu hasrat luar biasa untuk kembali memakai obat. Dan yang terakhir itu perubahan pada struktur saraf ini dia sangat persisten dan bisa bertahan hingga bertahun-tahun meskipun mereka sudah berhenti. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan nafsa. Next. Di sini ada 4 dampak. Yang pertama itu dampak fisik, dampak mental, dampak sosial, dan dampak ketergantungan atau adiksi. Yang pertama itu dampak fisik. Secara fisiologis, nafsa itu bisa merusak tubuh, terutama sistem saraf pusat di otak dan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan hati. Zat ini bekerja secara toksik sehingga mengganggu fungsi normal tubuh. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi organ dan ketergantungan fisik, misalnya gangguan kardiovaskular seperti hipertensi dan aritmia, serta efek teratogenik pada janin. Yang kedua itu ada dampak mental. Nafza mempengaruhi fungsi otak yang mengatur emosi, perilaku, dan pola pikir. Pengguna mengalami perubahan suasana hati, gangguan emosi, penurunan konsentrasi, serta kehilangan kontrol diri. Yang ketiga, mengganggu sistem neurotransmitter atau dopamin, sehingga otak kehilangan kemampuan merasakan kesenangan secara alami. Dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan penyusutan volume otak. Next. Yang ketiga itu ada dampak sosial, di mana itu menyebabkan perubahan perilaku yang berdampak pada hubungan sosial. Pengguna cenderung menarik diri, mengalami konflik dengan keluarga dan lingkungan, serta tidak mampu menjalankan perannya sebagai makhluk sosial dengan baik. Yang keempat itu ada dampak ketergantungan atau adiksi. Penggunaan berulang menyebabkan adiksi secara fisik dan psikologis. Penggunaan berulang membuat otak terbiasa dengan zat tersebut, sehingga muncul keinginan kuat untuk terus menggunakan. Jika dihentikan, ketergantungan dapat mendorong perilaku menyimpang seperti tindakan kriminal dan hilangnya tanggung jawab terhadap keluarga maupun lingkungan. Next. Selanjutnya RSKO dan layanan. Next. Rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO merupakan fasilitas kesehatan khusus yang menyelenggarakan pelayanan medis dan rehabilitasi bagi individu dengan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. Next. Untuk tujuan rehabilitasinya, yang pertama ada membebaskan pecandu dan penyalahguna narkotika dari ketergantungan zat.
Yang kedua ada memulihkan fungsi biopsikososial, dan yang ketiga ada mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu memastikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari penanganan hukum dan kesehatan, bukan hanya sanksi pidana semata. Next. Layanan yang tersedia ada 3. Ada layanan medis, psikologi, sama sosial. Yang pertama ada layanan medis. RSKO menyediakan asesmen medis psikiatri awal, detoksifikasi, penanganan gejala putus zat, serta pengobatan komorbid seperti infeksi atau gangguan metabolisme. Pasien juga menerima terapi medik rehabilitatif untuk memulihkan fungsi medik dan kesiapan rehabilitasi psikososial. Selanjutnya ada layanan psikologis. RSKO menyelenggarakan konseling individu dan kelompok, terapi perilaku, manajemen kemarahan, serta psikoedukasi tentang nafsa dan risiko kekambuhan. Program seperti behavior management shaping dan anger management bertujuan memperkuat kontrol diri dan motivasi untuk tetap bebas zat. Yang ketiga ada layanan sosial. RSKO menyediakan konseling sosial, pendidikan keluarga, dan pendampingan reintegrasi pasca rehabilitasi melalui fase reentry serta kelompok suportif. Layanan ini menekankan peran keluarga dan lingkungan untuk memulihkan jangka panjang serta pencegahan relapse. Ya, kita masuk ke alur rehabilitasi di RSKO. Jadi di alur ini ada 4, yaitu screening. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat keparahan dan dampak penyalahgunaan melalui wawancara dan instrumen standar. Yang kedua itu ada assessment, yaitu merupakan evaluasi mendalam oleh tim profesional untuk menilai aspek fisik, psikologis, dan sosial secara komprehensif. Selanjutnya itu ada tahap detoksifikasi. Jadi di tahap detoksifikasi ini adalah proses awal rehabilitas untuk membersihkan tubuh dari zat adiktif dan memulihkan kondisi fisik. Jadi proses ini menangani gejala putus zat melalui metode seperti penghentian total, terapi simptomatik atau substitusi, serta didukung terapi psikososial untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Selanjutnya lagi ada tahap rehabilitas atau terapi. Jadi ini berfokus pada abstinensia dan dukungan bagi klien rawat inap maupun rawat jalan. Jadi ini dilakukan melalui pendekatan komunitas terapeutik yang terstruktur dengan interaksi sosial untuk membentuk perilaku, pemantauan psikologis, serta penggunaan alat seperti emotion board, e-counter, dan sesi berbagi. Yang terakhir ini ada aftercare. Jadi di aftercare ini itu adalah tahap lanjutan setelah rehabilitas untuk menjaga pemulihan dan mencegah kekambuhan. Jadi kegiatannya ini meliputi pemantauan dukungan psikososial, terus ada kelompok komunitas, ada keterlibatan keluarga, pemanfaatan teknologi, serta penguatan spiritual dan makna hidup. Next. Jadi ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Jadi sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya presentasinya, mulai dari kelompok sebelumnya, yang terutama kelompok yang terakhir ini bagus banget ya. Sampai ada gambar apa ya, bergerak-bergeraknya ya. Oke, mungkin untuk itu saya persilahkan kepada teman-temannya dulu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Harus ada yang bertanya ya. Silahkan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silahkan, Denis. Ya, Bu, ini mungkin saya bertanya ke pendapat ke kelompok 5. Kan lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk orang yang memiliki riwayat penggunaan nafza. Nah, sebagai seorang farmasis ini kita punya tanggung jawab untuk salah satu itu untuk menolong sesama.
Nah, kalau seandainya nih Bu, seandainya kita punya niat untuk masuk ke lingkungan itu pengguna nafza. Nah, bagaimana menurut teman-teman caranya agar kita tidak terpengaruh ke lingkungan itu, tapi lingkungan itu dapat kita ubah agar mereka bisa tidak menggunakan nafza lagi. Mungkin apakah bisa dimengerti itu teman-teman kelompok 5? Banyak cobaan ya pertanyaan si Denis ini ya. Oke, Iya. kelompok 5 dipersilahkan. Violi bisakah menjawab? Jadi untuk saudara Denis, jadi di sini saya izin menjawab. Jadi itu misalnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai tenaga penanggung jawab, kalau kita ingin masuk ke dalam kumpulan orang yang sudah menggunakan nafza, itu yang saya tahu itu memang bisa. Tetapi ya kita tetap harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk screening, assessment, rehabilitas, aftercare. Dan karena itu salah satu sesuatu yang berat, jadi itu sebenarnya kemungkinan bisa terjadi dan tidak. Itu tergantung pada yang pengguna nafza tersebut. Jadi walaupun kita sebagai penanggung jawab atau tenaga kesehatan yang bertugas di situ, jadi tetap kita pasti akan berusaha. Tetapi namanya juga pengguna nafza itu rata-rata susah untuk dikendalikan. Mungkin ada beberapa yang bisa keluar dari nafza tersebut, ada juga masih beberapa yang tetap kecanduan menggunakan nafza. Begitu Saudara Denis, apakah menjawab? Terima kasih Viol. Terima kasih. Mungkin Ibu tambahkan ya. Mungkin kalian tahu juga ya peribahasa yang kalian tahu burung beo kah? Nah, ada perumpamaan katanya burung beo itu burung yang paling gampang diajari untuk berbicara ya, ataupun mengucapkan selamat pagi, selamat datang ya, atau permisi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi beo itu kalau diletakkan di tempat yang baik ya, itu sulit dek ngajarinya. Nah, tapi kalau dia diletakkan di tempat yang buruk ya, lebih mudah meniru. Atau mungkin kalau kalian lah ya, selama di kehidupan kita yang sekarang ini ya, mungkin lebih gampang meniru hal buruk dibandingkan meniru hal yang baik. Ya, nah balik lagi berarti ya kalau untuk merubah sesuatu berarti kita apa? Harus memberikan contoh ya. Nah, kalau namanya memberikan contoh berarti harus siap selalu dinilai seperti itu ya. Dan itu memang selalu jadi PR-nya kita ya, apalagi mungkin di usia kalian ya. Kalau di usia orang ibu mungkin sudah tidak mau lagi coba-coba ya, dalam artian kalau itu udah nggak enak atau sebagainya udah nggak mau. Nah, tapi kalau di fase kalian sepertinya masih cobalah, masa kau gitu aja nggak berani, ayolah, bisa lah, beginilah gitu ya. Nah, balik lagi mungkin seperti itu ya. Nah, kalau untuk merubah lingkungan mungkin dek, kita nggak bisa serta-merta langsung masuk ke lingkungan itu untuk memberikan ataupun mengajak. Nah, kalau misalnya kita bisa langsung masuk ke lingkungan dan langsung ngajak, itu nggak ada yang namanya RSKO. Nah, Ibu mau tanya nih sekarang, RSKO kalau di Samarinda itu di mana letaknya? Izin Bu, izin. Jadi karena saya yang cari, saya sempat tahu bahwa RSKO itu kalau saya terakhir baca itu di Jakarta ya Bu ya? Ya, di Jakarta ya, berarti di Iya. Kalimantan nggak ada ya? Berarti kalau di Kalimantan kalau gitu orang kena, diinfeksinya lah semua orang ya. Nah, kalau untuk di Samarinda saya belum tahu Bu, tempat titik yang betul-betulnya di mana. Nah, tadi ada disampaikan tadi kebetulan Ibu masuk di kelas A ya, kelas A umum. Nah, di kelas A umum itu sampaikan ada Bu di Tanah Merah kalau enggak salah tadi namanya. Tanah Merah. Ada yang tahu kah? Menyala. Yang di Samarinda enggak tahu. Apalagi Ibu ya kan? Nah, katanya di Tanah Merah. Nah, mungkin ya kalau yang di Medan ya, yang setahu Ibu itu memang ada BNN memang menyediakan itu. BNN ada yang tahu apa? Bagian nengok-nengok, bagian tipu-tipu gitu. BNN itu apa itu? Apa itu BNN? Badan Narkotika Nasional, Bu. Iya, benar ya. Jadi BNN itu menyediakan
tempat rehabilitasi. RSKO itu sama sebenarnya tempat rehabilitasi. Mungkin kalian tidak tahu karena memang tempatnya di sini mungkin namanya bukan RSKO, tapi mungkin panti rehabilitasi. Nah, biasanya Deko, orang-orang yang dimasukkan ke rehabilitasi itu memang yang orang tuanya, keluarganya aware dengan keadaan si pasien ya, atau dalam artian si pengguna itu ya. Jadi kalau untuk rehabilitasi ini mungkin secara gamblang ditujukan kepada apa ya, pengguna ya, dalam artian kalau pengedar sulit ya. Nah, jadi dia dimasukkan ke rehabilitasi seperti itu. Nah, biasanya memang di tahap-tahap awal itu memang sangat berat, Dek. Mungkin hampir sama seperti di rumah sakit jiwa. Ada yang pernah main ke rumah sakit jiwa? Belum ya, nanti coba main ya. Mungkin ada yang dikenal kali ya, atau ih kok mirip aku nih gitu ya. Nah, nanti coba main ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit jiwa juga ya, mungkin agak sedikit berbeda tapi bisa penerapannya. Di rumah sakit jiwa itu, Dek, kalau dia pasien yang baru, ya dalam artian saya enggak pernah sih lihat di sini orang yang gangguan jiwa yang dalam artian yang jalan-jalan gitu saya belum pernah. Tapi kalau di Medan itu cukup banyak dan biasanya itu, Dek, kita kelihatan, oh ini pasien yang sudah lama. Oh ini pasien yang masih baru. Nah, itu terlihat dari apa? Dari bagaimana format ya, format tubuhnya. Nah, kalau biasanya kalau yang dia sudah direhabilitasi dan sudah menuju baik, nah biasanya itu dia akan rambutnya pendek dan sama semua, Dekku. Nah, seperti itu biasanya. Nah, sama kayak orang rehabilitasi ini, Dek. Kalau orang yang putus obat itu nggak serta-merta langsung digabungkan dengan orang. Biasanya akan dilakukan yang namanya apa tadi? Pendekatan ya, anamnesa ya, pendekatan pertama. Anamnesa itu ngapain? Ditanyain, kamu sebelumnya udah pakai obat apa aja? Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana ininya? Nah, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya akan ada pemberian terapi. Nah, itulah yang namanya antidotum itu tadi. Nah, apakah ada tadi dibahas kalau seseorang overdosis amfetamin? Nah, itu diberikan apa? Ada yang tahu? Amfetamin. Seseorang yang mengonsumsi amfetamin dan overdose diberikan? Ding 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 diberikan? Diberikan apa? Menyala. Iya, harusnya yang itu yang sebenarnya kita bahas di sini. Ya, jadi kalau seseorang yang dinyatakan putus obat psikotropika atau narkotika. Nah, atau mungkin sebelum ke situ lah. Kalau untuk narkotika sendiri yang bisa kita pakai untuk di kehidupan sebagai orang awam itu generasi yang mana atau golongan apa? Golongan? Golongan? Golongan berapa, Dek? Golongan? Mak, kelompok 5 ini ngapain ini? Memang yang menarik kelompok 5 memang ya. Sesuai dia memang. Siapa tadi yang presentasi ini tadi? Ibu yang tahu si Violi aja karena dia yang terakhir tadi. Oh, yang saat apakah? Yang sama kah ini latarnya ini? Evelyn? Saya kelompok 3, Ibu. Oh iya. Siapa tadi kelompok 5 selain Violi ya? Siapa Violi temanmu? Lumayan banyak Bu, banyak teman saya. Siapa? Sebentar ya Bu. Ada Naila Nur Aziza, ada Muhammad Teza, ada Tezar, terus ada Ninda, ada Cynthia Desti Nurfadila, ada Teresa Adelia, ada Wafik, dan ada Anin, Bu. Ayolah jawablah, apalah Nah, jawabannya. izin Ibu, jadi kemarin kebetulan saya nyari bagian narkotika itu kan terbagi jadi 3 golongan. Yang umum itu paling rendah adiktifnya itu golongan 3, Ibu.
Yang mana tadi golongan Tiga. ketiga? Contohnya? Kodein, Ibu. Iya, kodein ya. Nah, kalau mungkin kodein sendiri kita yang pernah dengar ataupun kita pernah gunakan itu sebagai obat batuk ya, obat batuk kering ya. Iya, efek samping yang paling sering dilakukan ataupun muncul karena kita mengonsumsi kodein apa? Konstipasi ya. Biasanya kalau dibilang juga ya, sebenarnya toksikologi itu hampir mirip dengan efek samping ya. Walaupun mungkin ya, toksikologi itu adalah efek samping yang paling tidak kita inginkan seperti itu ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang menggunakan kodein itu dianjurkan mengonsumsi serat yang lebih tinggi ya, menggunakan obat-obatan anti konstipasi seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Nah, itu kan pertanyaan untuk kelompok 5 nih. Yang pertanyaan ke kelompok 3 dan kelompok 4 saya persilakan. Saya izin, Bu. Oke, siapa silakan? Jadi tadi kalau saya izin, Violi, saya izin bertanya. Kalau tidak salah tadi untuk yang kelompok 3 itu bahas tentang kardiotoksisitas ya? Betul. Nah, tadi kan teman-teman sudah membahas tentang kardiotoksisitas. Saya tidak tahu ini sudah teman-teman sampaikan atau memang belum ada. Saya izin bertanya. Jadi misalnya kalau orang yang terkena kardiotoksisitas itu apakah ada untuk terapi non farmakologinya atau memang dihususkan untuk terapi farmakologinya? Begitu saja, terima kasih. Dan apakah itu manjur atau tidak? Begitu saja. Terima kasih. Oke, yang jawab siapa? Silahkan. Izin Bu, saya Ya, coba silakan. menjawab ya Bu. Nanti mungkin di teman-teman saya ada yang melengkapi. Eh, Untuk terapi non farkolnya sendiri itu sebenarnya tidak ada Viol. Ini karena dia kalau dia sudah terjadi itu hampir bisa dibilang tidak ada untuk terapi non farkolnya, tapi lebih ada terapi pencegahannya seperti yang ada dijelaskan di slide tadi sebelumnya. Maaf ya, saya harus buka slide, saya tidak hafal slide terakhir itu. Silakan. Ntar saya buka di HP aja Bu. Oke. Tapi untuk kardiotoksisitas itu fokusnya itu lebih ke pengobatan menggunakan obat farmakologi. Karena kalau dia sudah terjadi, berarti berkaitan sama penyakit salah satunya di proaritmia, di mana kinerja jantung itu dapat menyebabkan dia itu saya lupa gitu namanya Bu, yang dia dapat meningkat dan menurun itu. Dari Bu, saya harus dibuka slide. Bahkan proaritmia kan berkaitan sama ritme jantung yang tadi itu. Nah, kardiotoksik ini perlu diobati menggunakan obat farmakologi. Kalau hanya menggunakan obat non farmakologi itu kemungkinan besar kurang efektif. Seperti dijelaskan Faat di bagian akhir tadi itu lebih ke pencegahannya kalau daripada menggunakan obat non farmakologi. Untuk pencegahan itu dapat menggunakan obat di sini juga pencegahannya menggunakan obat farmakologi seperti ACI, ARB, dan beta blocker. Mana ini tuh obat-obat untuk hipertensi untuk menjaga fungsi dari ventrikel kiri serta mengurangi kerusakan jantung akibat dari penggunaan obat, contohnya obat kemoterapi. Penggunaan formulasi yang lebih aman seperti liposomal dan doxorubicin juga menjadi strategi penting untuk menurunkan risiko. Juga perlu dilakukan monitoring kardiotoksisitas secara rutin sebelum, selama, dan setelah terapi dengan mengevaluasi fungsi jantung menggunakan parameter seperti LVEF
yang sudah dijelaskan saat kami presentasi tadi, dan pemeriksaan biomarker di jantung seperti troponin juga sebagai indikator kerusakan miokard. Jadi kesimpulannya Piol, untuk terapi non farmakologi itu kurang lebih sebenarnya tidak ada, tapi lebih fokus ke terapi farmakologinya untuk mencegah dan untuk mengobatinya daripada kardiotoksisitas. Mungkin Piol, apakah dapat dipahami atau ada yang kurang? Oke, terima kasih sudah dipahami. Nah, izin Ibu, mungkin sedikit menambahkan kalau untuk kardiotoksisitas sendiri itu bukan ke terapi tapi lebih ke pendekatannya. Jadi misalnya pasien itu lebih untuk dianjurkan untuk bisa melakukan aktivitas fisik terstruktur. Misal tuh kayak latihan aerobik. Latihan aerobik itu kan kalau selama ini saya baca beberapa manfaatnya dia itu bisa menurunkan beban kerja jantung kan. Jadi kayak lebih diarahkan untuk hidup sehat, seperti pengaturan pola makan, setelah itu manajemen nutrisi. Jadi lebih ke pendekatan bukan terapi langsung gitu loh. Oke, terima kasih. Ya, silahkan Robi mau bertanya ke kelompok berapa? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok toksisitas paru-paru. Jadi sebelumnya kenalkan, nama saya Robi Darmawan dengan NIM 010. Jadi di sini saya izin bertanya. Tadi kan sudah ada sempat disinggung terkait PM 2,5. Nah, pertanyaan saya itu ada nggak batas harian manusia terhadap PM 2,5 ini? Apakah ada batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh terkait partikel udara yang katanya lebih tipis daripada selai rambut itu? Kemudian untuk contoh kasus juga kan kita mungkin sering dengar kasus kebakaran ya. Nah, biasanya orang-orang yang terjebak kebakaran itu dia mengalami keracunan gara-gara asapnya itu, asap kebakarannya. Nah, yang biasanya kita tahu kan untuk penanganan kebakaran kan kita naikin dulu saturasi oksigennya sampai di batas aman lah, di angka 90, di atas 95%. Nah, pertanyaan saya kan biasanya kan asap kebakaran tuh juga mengandung zat-zat toksik ya. Apakah ada antidotum khusus korban kebakaran gitu supaya racun-racun yang dihirupnya itu bisa hilang seperti itu. Jadi mungkin sekian 2 pertanyaan saya. Oke, tadi sebelum dijawab pertanyaan temannya, pernyataan dari Fat tadi ya, yang terkait pendekatan ya. Jadi kalau untuk orang yang memang dia overdosis ya, dalam artian penggunaan narkotika dan psikotropika, itu tidak hanya pendekatan saja, Dek. Ya, tapi memang juga ada pemberian antidotum seperti itu. Kalau memang dia tidak diberikan antidotum, ya tidak akan bisa juga dia berhenti dari obat itu, Dek. Nah, jadi pendekatan itu bukan hanya dari situ, sama kayak orang merokok. Ya. Kalau orang merokok apakah hanya berhenti dengan diberhentikan secara tiba-tiba? Kan enggak. Nah, dia apa? Pemberian apa dia? Untuk mengalihkan dari rokok itu apa? Pemberian permen ya. Nah, coba nanti kalian baca ya, untuk penggunaan obat-obatan terlarang ya, dalam artian morfin. Morfin itu termasuk golongan berapa tadi, Deko? Kalau kodein tadi golongan 3 ya. Izin Golongan 2, Ibu. Golongan 2, oke, golongan 2. Kalau morfin? Morfin golongan 2, Ibu.
Golongan 2. Kalau morfin, kalau untuk di rumah sakit penggunaannya bagaimana? Kalau di apotik tersediakah kira-kira? Hayu, tersediakah? Tersediakah? Ayo gimana? Tersediakah? Kalau di apotik yang biasa? Atau diperjualbebaskankah? Ada, tapi harus pakai resep dokter, Ibu. Iya, berarti tidak diperjualkan secara bebas ya. Nih, kalau ada soalnya seperti ini, seorang wanita mengeluh nyeri pasca operasi. Nah, diberikan morfin. Nah, berarti dari sini apa? Pemberian morfin yang golongan 2 yang kalian sebutkan tadi, berarti penggunaannya untuk apa morfin? Sebagai anti nyeri ya? Anti nyeri, Bu. Ya, anti nyeri. Nah, namun pasien tiba-tiba mengalami kejang dan mulutnya berbusa yang merupakan gejala toksisitas dari morfin. Nah, apa antidotum yang tepat yang diberikan kepada pasien tersebut? Nah, apa jawabannya? Apa antidotnya? Apa antidotnya? Adakah tadi di slide-nya? Ini nyari ChatGPT dulu ini kayaknya ya. Kalau sianida banyaknya muncul di mana, Dek? Inilah nggak enaknya kalau kita belajar dari Zoom ini kan. Gabriel, malaikat. Iya, Ibu. Apa antidotnya? Menyala. Apa? Udahlah males lah Ibu kalau kayak gini ceritanya. Jawablah pertanyaan teman kalian tadi. Pakai naloxon, Ibu. Naloxon kah? Bener kah itu? Kayak mana mekanismenya? Iya benar ya, untuk antidotum dari opioid itu pemberiannya adalah naloxon. Naloxon itu obat apa? Reseptor antagonis reseptor opioid, Ibu. Iya, jadi pemberian itu ya antagonis. Berarti dengan pemberian naloxon tadi ditutuplah reseptornya kan, didudukinya reseptornya sehingga apa? Reseptor itu tidak bisa mengambil ataupun reuptake dari morfin yang dikonsumsi seperti itu. Kalau misalnya orang keracunan nitrit banyak di mana? Nitrat dari mana? Dari tadi. Dari mana Faat nitrit? Penyala. Casey? Dennis? Tia? Indri? Noval? Izin Ibu, mungkin di produk-produk, mungkin sebagai pengawet makanan Ibu di produk-produk instan gitu. Apa benar? Ya, banyak digunakan sebagai pengawet makanan di kaleng. Nah, itu dia. Jadi biasanya dalam tuan di orang ibu keracunan.
ternyata disinyalir mengonsumsi makanan kaleng yang terpapar oleh lipid atau bentuk. Apa yang diberikan solusinya untuk antidotnya? Diberikan metilen ya. Itu ya. Kalau seseorang yang terpapar dengan logam-logam berat, Izin Ibu, mohon maaf, suara Ibu patah-patah. ya terhadap orang konsumsi logam berat. Kan kalau dia diberikan di main kapal. Nah, itu ya. Kalau seseorang itu antidotumnya pemberian apa? Ibu mohon maaf, dari tadi suara Ibu patah-patah Ibu. Ya udahlah, itu aja lah. Ya, oke, terima kasih. Tes. Ini Ibu keluar kah? Kayaknya iya deh. Ya, Jali. Ibu keluar. Wah, api. Gimana ya? Tapi emang nggak kedengaran apapun. Iya. Kasus. Patah-patah. Memang Gimana mau ya? jawab. Patah-patah. Aku harus apa ya? Aku harus klarifikasi kah? Minta maaf kah? Klarifikasi waktunya. Masukin lagi ibunya ke sini, Lin. Salah, Lin. Jaringan Emang mah. Suaranya nggak ada. Viol. Nah, gini deh, kutanya kalian dengar apa coba tadi Patah-patah. ibunya ngomong? Logam Nggak berat. ada. Logam berat. Tiba-tiba gitu doang. Ngomongnya nggak jelas. Pas Dan ibunya juga- suruh nanya di akhir, tiba-tiba jelas pertanyaannya. Yang kita dengar cuma antidotum aja kan terakhir. Sudah. Gimana ini? Kelompok belum jawab. Jawab dulu pertanyaannya tadi ya, pertanyaan Robi. Ya, Bisa Pem tidur jawab. Robi itu. Pem. Diam. Main karakter kah? Jadi pertanyaan Silakan. Jadi pertanyaan Robi tuh batas paparannya per hari kan. Jadi kalau per hari itu menurut WHO 15 mikrogram per meter kubik. Kalau standar sehatnya itu 12 mikrogram per meter kubik. Dianggap aman dan memiliki sedikit atau tanpa resiko. Terus kalau nggak berbahaya itu dia mungkin maksimalnya bisa sampai 65 mikrogram per meter kubik. Itu dari stasiun klimatologi atau BMKG Sumatera Selatan. Ya. Kasih. Kalau yang kasus kebakaran tadi, Aku Robi. Waduh. Jadi kan tadi pertanyaannya
apakah ada antidotum khusus buat kalau misalnya orang yang ini ya kena asap kebakaran? Jadi kalau dari yang kami cari itu tuh nggak ada antidotum khusus. Jadi penanganan kayak dikasih oksigen itu udah paling benar sih. Segitu aja. Oke, terima kasih. Kalau habis dikasih oksigen terus nggak membaik gimana, Nap? Ya, banyak Faat, nanya kan nih. Faat, Dia udah ya. Kubur, Pak. Misal aku malah kena asap, dikasih oksigen sesak. Gimana? Kubur? enggak. Ya pokoknya dikasih oksigen aja terus karena oksigen itu dia ya sudah emang terapinya aja. Ya udah enggak apa-apa pakai Tapi oksigen aja kira-kira bisa nggak? Apa? Bisa. Tapi kira-kira bisa nggak keracunan oksigen? Bisa. Karena Enggak overdosis. sih. Kan oksigen tuh nggak mempunyai sifat racun nggak sih sebenarnya. Jadi harusnya nggak ada kemungkinan menyebabkan keracunan. Menurut aku ya. Bisa Karena kalau selama ini kadar dia karena 101%. selama ini aku napas berlebihan juga alhamdulillah nggak keracunan kok. Kalau asap sate ada batasnya nggak di Rob Dais? Harusnya Ada kalau Mas asap Robi makanan minimal enggak 10 sih. tusuk. Kalau asap makanan harusnya enggak sih. Kan kecil skalanya, sedangkan asap kebakaran gede. Ya, itu aja udah beda, Robi. Bisa Rob. Kamu kebakarannya rumah apa? Ih, Adit nih, ih. Kalau asap rokok, Sal. Bisa juga bisa. Tanya aja sama yang merokok. Kalau Nah, 101%. sama Adit. Kalau asap-asapan. Udah Kak dijawab? Udah. Robi high semua. cortisol puas Sudah. Kak? Dia low cortisol, itu low cortisol. Low. Udah. Chatmu dibalas ibu Ibunya kali. high cortisol. Ibunya high cortisol, baru pas Kasih Alfi simvastatin. konfirm langsung low cortisol. Ibu langsung kayak, aku ngambek, bye-bye. Langsung gini, hah sudahlah. Loh. Yang ku dengar ibunya bilang Assalamualaikum, weh. Apa cu tiba-tiba? Apa, Dip? Apa sih? Jadi aku harus konfirmasi ya. Mohon maaf Ibu. Endang, konfirmasi absen aja langsung. Lin. belum Ya, absen. dia bilangin, Ibu sebenarnya mohon maaf tadi kami mengingatkan 2 kali itu karena memang suara Ibu kayak jangan kayak robot deh. Karena memang suara Ibu tidak terdengar sama sekali. Ibu baru terdengar ketika Ibu nanya antidotum yang diberikan apa, sedangkan kita nggak tahu penjelasan Ibu apa. Jadi mohon maaf ya Ibu. Nanti biar Alfi yang datang ke ruangan Ibu. kamu, Sal. Gini aja. Tenang. Apa dia? Gini aja. Takut Udah besok lah. demo. Aku ambil Ibu. Robi, tanggal 21 demo Robi. Jago ngomong kamu, Dit. Kenapa? Tanggal 21 demo Robi. Sumpil. Ayo diam sudah, Dit. Dah, bubar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata slip call. Keluar ya, keluar semua. Gimana sih? Sudah, terima kasih. Sumpil. Liv, kita pakai sampai malam, Liv. Liv, kita pakai sampai malam. Sumpil. Nyanyian penghusir. Mas Rob, kita pakai ini aja sampai nanti malam. Mau bahas apa, cuy? Mau sleep call bareng. Ide. Ya enggak. Masa nggak mau sih? Tuh Dennis masih di sini tuh. Berapa Ini orang aja, nih? Den. 1, 2, 3, 4, 5.